Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kita hari ini kembali bertemu, yang mana pada hari ini Bapak akan mengajarkan mata pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ini siswa hadir semua? Bapak absen dulu lah. Kalau ada yang kagak hadir, Ahmad Maulana. Mana orangnya? Oh iya, Ahmad Maulana. Terus Ahmad Rizki. Hadir ya, mantap Ahmad Rizki. Ahmad Zaki Mubarak. Iya, Ahmad Zaki Mubarak. Ahmad Zidan Haidin. Al-Madani, mana Al-Madani? Iya. Mandi ya kalau Al-Madani pagi tadi mandi ya kalau. Iqbal, mana Iqbal? Sakit, kenapa aja? Sakit. Ya, kita doakan mudahan cepat sembuh. Apa bacaan? Nas'alullahal azim Rabbal arsyil azim ay yashfiyahu. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kawan kita. Siapa namanya? Terus Khairul Rahman. Mana Khairul Rahman? Dipanggil siapa? Muhammad Husin Kadri. Terus lagi Muhammad Al-Ajami. Muhammad Dilan Gapuri. Iya. Muhammad Faruk. Iya. Muhammad Hafizur Rahman. Mana? Terus lagi Muhammad Hafi. Muhammad Hofi. Ya, ada Hafi, ada Hofi ya. Muhammad Kailani. Muhammad Kandias. Insyaallah Kandias. Kandias ini raja jin. Raja jin namanya Raja Kandias. Yang wanita adalah. Terus lagi Muhammad Nabawi. Muhammad Nur. Muhammad Nopal. Mana Muhammad Nopal? Terus Muhammad Rafiq Dani. Muhammad Rahman. Muhammad Rifani. Muhammad Rifani lah. Muhammad Rifani sakit. Tadi siapa tadi yang satunya sakit? Iqbal. Muhammad Rizki Maulana. Muhammad Rifki. Muhammad Sibawaihi. Muhammad Zaini. Ya, Muhammad Rifki. Muhammad. Ini absen 28. Muhammad Rifki apa Rizki? Rifki. Terus Nur Aini. Mana Nur Aini? Oh iya, Nur Aini. 30 Muhammad Uwas Al-Qarani. Uwas apa Uwais? Uwas kan? Uwais kan? Muhammad Naufal. Ya. Ada Muhammad Naufal, ada Muhammad Naufal lah. Ahmad Wildan. Habis semua sudah disebut namanya. Ada yang tinggalan siapa? Siapa namanya siapa? Muhammad Husni. Muhammad Rizki Mubarak. Muhammad Rizki Mubarak. Ada di absen kan pendatangan? Di sini adalah. Nomor absennya berapa? Yang satunya siapa? Yang satunya siapa yang baru disebut tadi? Hah? Baik, bawa
bagian TU aja diatur karena namanya apa kalau masuk di absen. Baik anak-anakku sekalian, semua siswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kita buka buku pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7 ini dengan judul bagian kedua tragedi Uhud. Tragedi Uhud artinya dalam perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jihad Rasulullah memperjuangkan agama Islam, itu pernah terjadi suatu tragedi peperangan yang disebut dengan peperangan Uhud. Uhud ini adalah nama sebuah gunung, ya. Jadi terjadi peperangan di gunung itu, lalu disebut dengan perang Uhud. Baik, kita mulai membaca isi dari materi tragedi perang Uhud. Perang Uhud merupakan perang kedua yang terjadi antara kaum muslim di Madinah dengan kaum musyrikin atau kaum Quraisy, yaitu penduduk Makkah. Peperangan pertama apa? Siapa ingat? Perang Badar, pasukan Rasulullah ada berapa jumlahnya? 313. Nah, pintar 313. Nah, dimenangkan oleh siapa perang Badar? Dimenangkan oleh pasukan Islam. Jadi setelah terjadinya peperangan Badar, maka di sana kaum Quraisy banyak yang tewas. Di antaranya Abu Jahal, musuh besar umat Islam yaitu Abu Jahal. Semua tokoh-tokoh daripada kafir Quraisy banyak yang tewas pada waktu perang Badar. Nah, yang mana di perang Badar ini Rasulullah meski cuma dengan pasukan 313, tetapi Allah memberi bantuan dengan pasukan-pasukannya yang terdiri dari pasukan para malaikat, sehingga akhirnya dengan karunia Allah kaum muslimin itu menang dalam perang Badar. Nah, ini asal muasal kenapa terjadi perang Uhud. Biasanya orang itu kalau perang itu ada dendam, ya lah. Nah, akhirnya setelah kalah di perang Badar, maka orang-orang kafir Quraisy ini menyusun strategi bagaimana supaya bisa membalas dendam kepada kaum muslimin. Lalu disiapkanlah peperangan untuk menyerang kaum muslimin. Coba kita baca dulu lah. Perang Uhud berlangsung pada tahun 3 Hijriah. Bapak mau tanya dulu, tahun Hijriah itu diawali atau dimulai sejak kapan? Siapa yang dapat? Nanti Bapak kasih apa ya? Apa ya? Ya, durian kah? Kalau gugur durian kan? Siapa yang dapat? Angkat tangan. Tahun Hijriah itu dimulai sejak kapan? Angkat tangan, sebut namanya. Coba, ayo. Namanya siapa dulu? Muhammad Sibawaihi. Awal tahun Hijriah sejak kapan dimulai? Coba. Sejak Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. 100 buat Sibawaihi. Applause, tepuk tangan dulu. Karena bila negara kita kawinakan ya kan. Karena ulang bapak kahumpat karena pelihari ya kan. Kita mencari orang pelihari aja kita Sibawaihi lah. Yang lain ya jual karena asal dapat ya. Jadi sejak pertama Nabi hijrah ke Madinah, maka di situ disebut tahun 1. Kemudian tahun berikutnya adalah tahun 2. Tahun berikutnya adalah tahun 3. Artinya 3 tahun setelah Nabi hijrah, 3 tahun setelah Nabi bermukim di Madinah. Disitulah gejolak terjadinya perang Uhud.
Atau kalau di tahun Masehi itu pada tahun 625 Masehi. Terjadinya perang Uhud tidak dapat dilepaskan dari kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar. Tadi sudah Bapak ceritakan sedikit kelas balik terkait perang Badar, yang dimana di situ kafir Quraisy itu mengalami kekalahan. Nah, banyak yang tewas, banyak yang mati, dan disitulah pokok daripada kemajuan umat Islam. Jadi setelah perang Badar itu menang, maka umat Islam itu nampak kekuatannya, nampak kekokohannya, mulai disegani oleh kaum-kaum yang lain. Namun demikian, itulah yang menyulut kemarahan daripada orang-orang Quraisy, sehingga mereka merencanakan untuk menyerang Madinah. Pada tahun 2 Hijriah, jadi pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Di sana kaum Quraisy mengalami kekalahan. Jadi ingat ya semua, perang Badar terjadi pada tahun kedua 2 Hijriah. Kalau sekarang tahun berapa nih? Siapa ingat hari ini tahun berapa? 1445. Berarti perang Badar sudah berapa tahun? 1443. Kalau perang Uhud di tahun ketiga, berarti sudah 1442 tahun Hijriah terjadinya perang Badar atau perang Uhud. Adapun jadi tadi harus diingat. Nanti mungkin di akhir Bapak tanya lagi. Siapa yang lupa, kita hukum. Apa hukumannya? Silakan pilih. Siapa yang dapat kita beri hadiah, walaupun hadiahnya cuma di alam hayalan ya. Nah, baik. Perang Badar terjadi pada tahun kedua. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga. Kemudian adapun latar belakang terjadinya perang Uhud yaitu sebagai berikut. Yang lain ya sebagai anak baca ya. Ini di sini ada A, B, C, yaitu yang menjadi latar belakang terjadinya perang Uhud. Kita perang Uhud. Nih, siapa namanya? Rizky. Muhammad Rizky Maulana baca A, latar belakang daripada terjadi perang Uhud. Baca garing-garing. Nah, ini tokoh utamanya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini adalah salah satu tokoh Quraisy yang masih hidup di Mekah. Kawan muslimin banyak matian. Di antaranya Abu Jahal, dan banyak lagi yang lain tokoh-tokoh Quraisy yang mati, yang tewas di waktu perang Badar. Jadi Abu Sufyan berkeinginan untuk balas dendam. Lalu dia membangun kekuatan daripada kalangan orang Quraisy. Terus ini siapa namanya? Muhammad Ilyas baca B. Muhammad Ilyas. Kandias tadi lah. Itu Kandias sedikit Bapak mau cerita. Itu kalau kita baca ayat kursi, ini hati-hati. Ayat kursi di tempat yang di situ kalau kita mau ujian uang dan undangan, mana itu jutaan. Amalannya ayat kursi, kalau kita melakukan secara umumnya, dan kalau kita memberi cuma sekadar cerita. Itu kalau orang memberi itu biasanya datang kerajaan Dias. Kerajaan Dias itu adalah raja jin. Tapi ini kan Dias orang soleh gitu. Jangan jadi orang soleh. Mungkin jinnya di Islam. Lain di kafir. Itu asal nama kan Dias. Nah, itu kan Dias lah. Ya, kita kalau bilang datang mana? Udah baca dulu. Nyari. Jadi penyebab yang kedua, latar belakang yang kedua dari terjadinya perang Uhud adalah kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan popularitas
adalah populer Islam di kawasan Madinah. Jadi di kawasan Madinah itu Rasulullah dari segi ekonominya maju, dari segi kekuatan pertahanannya maju. Akhirnya orang kafir Quraisy itu merasa tersaingi, merasa cemburu, kenapa kita jadi kalah. Lalu mereka juga berkeinginan untuk menghambat kemajuan daripada negeri Madinah dengan cara diserang. Siapa tahu setelah menang maka bisa menjatuhkan wibawa manusianya. Bagaimana strategi Rasulullah membangun kemajuan ekonominya? Bagaimana Rasulullah menyatukan seluruh unsur kekuatan? Tadi sudah kita pahami ada 3 unsur yang 3 latar belakang yang latar belakang terjadi perang Uhud. Yang mana di perang Uhud ini pada awalnya pasukan Rasulullah itu kalah, kemudian dengan strategi, dengan semangat, akhirnya dengan bersusah payah meskipun banyak pengorbanan mengalami kemenangan. Nanti kita sambung kalau ada waktu. Baik anak-anak sekalian, ini berhubung waktu kita sudah habis. Sampai di sini dulu Bapak menyampaikan materi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tragedi perang Uhud. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sampai di sini materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan Bapak, mohon ampun dan maaf. Baik, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.